Oke, Bapak Ibu, malam ini saya ingin bicara soal rahasia di dalam perjanjian, kata kunci kita di dalam bulan Februari. The secret in the covenant, rahasia di dalam perjanjian. Kita lompat langsung, kita lihat teks yang jadi dasar kita sepanjang bulan Februari. Kejadian 18 ayat 17 sampai 19. Kejadian 18. Oke, Bapak Ibu. Kejadian 18 ayat 17 sampai 19. Kita lihat, Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama, buka Alkitab, kita baca bersama-sama. Oke, come on. 1, 2, 3. Berfikirlah Tuhan, 1, 2, 3. Berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Oke, lanjut 1, 2, 3. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Bapak Ibu, ada dua tokoh paling besar dalam Alkitab yang menginspirasi kehidupan saya. Tentu saja yang pertama, the number one is Jesus. Tapi tokoh yang benar-benar menginspirasi perjalanan iman saya secara pribadi, saya sangat favorit dengan David, itu yang pertama. Tapi tokoh ini, orang ini yang sebenarnya mendorong saya pergi ke sebuah dimensi keberanian secara ilahi untuk memulai pelayanan Cornerstone. Jadi setiap kali saya membaca teks ini, saya mencoba untuk pergi ke kedalaman teks dan mencoba untuk mengasosiasi, bercakap-cakap dengan Tuhan seolah-olah saya ada dalam cerita itu. Nah, mari saya coba meminta kepada Bapak untuk berpikir penjelasan teks 17 berkata gini. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Henry, kepada Ida Bagus, kepada Ben Rahmat, kepada Nathanael dan kepada yang lain apa yang hendak kulakukan ini. Pikirkan ini. Berpikirlah Tuhan tentang Henry, tentang Herlin, tentang Jenny, tentang Peter, tentang Aris. Berpikirlah Tuhan. Ada 7 miliar manusia di muka bumi. Dan tiba-tiba seluruh fokus surga itu tertuju kepada seseorang. Wow. Apakah itu sesuatu yang mustahil bin mustajab? Tapi Allah sungguh-sungguh berpikir, dan saya ingin mengasosiasi diri pergi ke dalam teks itu dan mencoba untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, come on, pikirkan saya, barang 1 detik, 2 detik saja cukup. Teman harus ingat ya, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi kalau 1 detik Tuhan itu lama banget. Nah, lihat ini. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Bukankah sesungguhnya Henry akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Dan oleh Henry, segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Amin, Henry. Amin. Pak, Ibu lihat ini. Laki-laki tua berumur 100 tahun. Dan istrinya sudah mati pucuk. Lalu Tuhan datang dan Tuhan kasih vision kepada dia. Bahwa dari kemandulan ini akan lahir satu bangsa. Dan Tuhan janji bahwa dia akan jadi a great nation. Bangsa yang besar. Remember, ingat ini. Hari ini mereka ada 12 juta di seluruh muka bumi. 8 juta ada di Israel dan 4 juta di seluruh penjuru bumi. Ada kemungkinan gelombang kepulangan di dalam tahun 2016-2017 akan
menyentuh angka yang Tuhan kehendaki dan terjadi gejolak karena hari ini ada muncul sebuah gerakan anti-Semitisme, anti-Yahudi yang luar biasa di Prancis dan di mana-mana di Amerika. Lagi terjadi sebuah anti-Yahudi yang luar biasa yang bahkan belum pernah terjadi dalam sepanjang sejarah, kemungkinan akan mengulangi banyak kasus Holocaust dan kasus-kasus yang lain. Kalau ini semua terjadi Bapak dan Ibu, maka Anda harus tahu bahwa itu akibatnya. Saya telah lihat pinggiran Yerusalem Timur itu harus dibongkar habis. Dan kalau Yerusalem Timur dibongkar habis, itu berdarah-darah. Sudah berarti genaplah apa yang dinubuatkan oleh para nabi bahwa memang blood moon. Jadi saya lihat hari-hari ini apa yang lagi terjadi secara internasional, benar-benar semua lagi pergi ke penggenapan. Tapi mari saya ingin pergi ke fokus ini Bapak dan Ibu. Janji itu adalah janji kepada kita. Anda pikirkan ini dari seseorang yang mati pucuk 100 tahun. Tuhan bangkitkan dia dan menjadi sebuah bangsa yang besar hari ini. Nanti kita lihat. Sebab aku telah memilih dia. Sebab aku telah memilih Aris. Sebab aku telah memilih Yakobus Lai. Sebab aku telah memilih Sugio. Bapak Ibu begini. Kata itu yang jadi jaminan kenapa seorang laki-laki yang mandul tadi bisa melahirkan sebuah bangsa yang hari ini. Saya beritahu, setiap kali kita menyalakan lampu listrik kita harus berterima kasih kepada Yahudi. Setiap kali kita pakai semua teknologi yang berhubungan dengan komputer, dengan apapun hari ini, kita akan berterima kasih. Anda minum Coca-Cola, minum apapun, saya beritahu, semua sumber ilmu pengetahuan datang dari semua hasil temuan mereka. Dan karena itu Bapak dan Ibu Anda perhatikan, mari saya beritahu sesuatu. Kalau ada hal yang menyebabkan kenapa janji itu digenapi ialah cuma satu. Dia dipilih. Keyakinan itu yang harus jadi bagian kita malam ini. Kita dipilih, katakan saya dipilih. Beritahu ke tetangga, Pak Ibu, Bapak Ibu dipilih. Saya terlibat sangat emosi dalam teks-teks ini soalnya. Karena nanti dalam ayat-ayat selanjutnya sampai dalam mundur sebentar Kejadian pasal 12, get out from your father's house. Ya, ayat-ayat itu yang kemudian sekitar 10 tahun yang lalu menggelorakan hati saya dan tepat 6 tahun yang lalu akhirnya saya memberanikan diri untuk memulai pelayanan ini. Karena ayat ini sebenarnya, Bapak Ibu perhatikan. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ya rupanya rahasia dari seluruh perjanjian berkat turun kepada generasi ke generasi ialah mereka harus hidup dalam ketetapan menjalankan semua tara Tuhan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Bapak Ibu begini. Perjalanan ini adalah sebuah perjalanan kebersamaan antara Abraham dan Tuhan. Kita semua punya pengalaman membuat kontrak. Paling tidak kita pernah kontrak rumah lah yang sudah pernah menikah, kontrak rumah. Dan biasanya sebelum kita kontrak kita kasih DP. Lalu pada saat kita masuk kita harus lunasi atau bagaimana biasanya tergantung. Kalau ada pengurapan, pemilik rumah akan bilang begini, Pak masuk aja Pak, nggak masalah kok. Ya, nanti kalau Bapak sudah punya uang bayar aja Pak. Itu biasanya ada urapan belas kasihan di wajah kita. Kayak gitu. Iya. Dia lihat wajah kita tuh dia bisa tidur semalaman. Itu luar biasa. Iya, luar biasa. Iya. Oke Bapak dan Ibu. Orang lihat wajah kita tuh orang kasihan. Kalau kita hendak coba untuk bikin kasihan, cuma ada sesuatu yang menyebabkan orang ini terlalu baik untuk dikadalin begitu kan. Nah, Bapak Ibu begini. Apa yang terjadi antara Abraham dengan Allah adalah sebuah
Perjanjian, katakan perjanjian. Nah, sangat berbeda dengan perjanjian yang dunia buat. Maka perjanjian ini dikenal sebagai biblical covenants atau perjanjian yang alkitabiah. Sangat berhubungan sekali perjanjian ini selalu diawali dengan pengikatan di dalam darah. Nah, ini penting sekali. Bapak Ibu Anda perhatikan, pertama kali model perjanjian ini Tuhan bikin ketika menjelang air bah. Sesudah air bah sebenarnya. Kejadian pasal 6 ayat 18, ketika Allah membuat covenant antara Nuh dan keluarganya untuk memisahkan mereka dari air bah. Perjanjiannya ialah dia harus mengorbankan binatang. Darah itu menjadi meterai pengesahan semua perjanjian itu. Bapak Ibu, karena itu kalau hari ini Anda pergi ke dukun, Anda pergi kemanapun, ke semua orang-orang yang belajar tentang aspek-aspek yang roh itu, maka biasanya mereka selalu mengikatkan perjanjian dengan korban darah. Nah, Anda ingat ini Bapak Ibu. Yesus, sang anak domba Allah, yang telah mengorbankan darah kepada kita. Oh, Anda akan lihat nanti bagaimana pengaruh itu sungguh luar biasa kepada kehidupan kita. Pada saat memasuki usia ke-75, Abraham lalu memulai perjalanan ketika Tuhan mendatangkan sebuah mimpi untuk dia get out from father's house, dari Ur, itu sebuah negeri, pergi ke sebuah tempat, di mana tempat itu dia tidak pernah tahu. Cuma Tuhan bilang gini, berjalan saja, berjalan. Nanti Bapak Ibu, ketika dia sudah sampai di tanah itu, baru Tuhan bilang gini, kamu udah nyampe. Coba Anda pikirkan gitu, besok pagi tiba-tiba ada wahyu datang kepada Anda doa malam ini, selesai ibadah Anda berdoa, lalu Tuhan datang berbicara kepada Anda dan Tuhan bilang begini, besok pagi tinggalkan Bali dan pergi ke sebuah tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Pokoknya kamu pergi aja. Saya pikir yang paling pertama protes istri. Yang kedua saya. Yang ketiga gembala area dan yang selanjutnya di bawah-bawah itu. Tapi Abraham mengambil keputusan untuk melangkah pergi kepada ketaatan. Nah, Bapak Ibu lihat, mari. Saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa dalam setiap perjalanan selalu saja Allah membuat sebuah ratifikasi terbaru dalam perjanjian dengan Abraham. Pada saat tingkatan tertentu Allah meratifikasi, Allah memperbaharui perjanjian. Allah meningkatkan kapasitas perjanjian untuk memperbesar pribadi ini. Anda lihat Bapak Ibu. Kejadian 12 ayat 2, pertama kali Allah berbicara kepada Abraham, Allah bilang begini, bahwa Allah akan membuat engkau menjadi satu bangsa yang besar. Ya, become a mighty nation. A great nation. Tuhan akan membuat dia, pertama kali Tuhan janji dalam Kejadian 12 bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi sebuah bangsa yang besar. Nah, Anda lihat kemudian Bapak dan Ibu, kita pergi selanjutnya memasuki Kejadian pasal 17 ayat 4. Skala kepenuhan janji itu diperbesar. Lihat sebentar, ayat 17 berkata, pasal 17 ayat 4 berkata gini. Allah berbicara kepada Abraham, dia akan menjadi seorang bapa bagi banyak bangsa. Bapak Ibu lihat ya, father for many nations. Dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Dari tadi seorang menjadi bangsa yang besar, sekarang dia akan menjadi bapa bagi bangsa yang besar. Bagi banyak bangsa. Anda lihat kemudian, selanjutnya Alkitab berkata gini, Kejadian pasal 17 ayat 6. Tuhan meningkatkan perjanjiannya. Apa? Alkitab berkata begini bahwa Allah berkata kepada Abraham bahwa bangsa-bangsa dan raja-raja akan keluar melaluinya. Perhatikan, sekarang kings ya, raja-raja dan nation itu akan keluar melalui kehidupan orang ini. Semakin hari skala perjanjian diperbesar. Lihat berikut. Come on, kita lihat dulu sebentar ya. Kejadian pasal 18 ayat 18. Allah berkata kepada Abraham, dia akan menjadi satu bangsa yang kuat dan memberkati bangsa-bangsa.
Sekarang Anda harus ikuti saya dengan dalam untuk menangkap ini. Bapak Ibu dengarkan saya. Di satu tahapan sebuah perjanjian dilakukan. Tahap yang pertama, Kejadian 12 ayat 2. Allah berjanji apa tadi? Allah berjanji apa? Become a great nation, menjadi sebuah bangsa yang besar. Lalu kemudian dinaikkan lagi. Lihat. Satu kali Abraham taat kepada sebuah perjanjian, maka pada tahapan itu Allah menyodorkan sebuah ratifikasi, sebuah pembaharuan. Kita tahu bahwa ada waktu jeda 13 tahun di mana Allah tidak datang dan Allah tidak berbicara kepada dia karena kesalahan yang dilakukan. Dia berkompromi, dia tidak kuat tahan untuk menunggu keturunan. Dia menghampiri Gundik, yaitu siapa namanya? Hagar. Tapi 13 tahun kemudian, kalau Anda lihat pasal 17 itu pasal kejadian itu terjadi. Ketika Abraham kemudian kembali taat, maka Allah sampai kepada sebuah posisi di mana Allah kembali meratifikasi, Allah memperbaharui perjanjian. Berikut, ketika ada ketaatan yang lain, ketika Abraham coba mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pada tahapan berikut Allah meratifikasi kembali, Allah memperbaharui perjanjian yang lain. Dan dengan tahapan berikutnya, Bapak Ibu dengarkan saya, mari saya beritahu. Allah tidak pernah terburu-buru dengan kita. Kayaknya kurang mengerti. Allah tidak pernah terburu-buru dengan kita. Gini Pak, gini. Setiap kali Tuhan mau memberkati kita, yang Tuhan persiapkan itu fondasi kita. Anda tanya aja teman-teman yang sekarang berurusan dengan bidang bangunan. Pekerjaan tersulit menurut saya itu mempersiapkan fondasi salah satunya di bangunan. Gini Pak, Bapak tidak akan memberikan kepada kita kapasitas 2000 ton kalau kita baru mampu pikul 5 ton. Karena itu, makanya kesannya sangat lama sekali kenapa kita ini doa-doa ikut ikut training and equipping, ikut pertemuan menara doa, doa nungging, doa mutar, doa balik, puasa 40 hari, whatever yang kita lakukan. Kenapa sampai saat ini doa-doa yang saya minta itu belum dijawab? Saya beritahu kepada Bapak dan Ibu, prosesnya belum selesai. Allah lagi berurusan dengan semua akar fondasi kehidupan kita. Dia tidak pernah terburu-buru dengan kita. Yang dia selesaikan ialah dia selesaikan fondasi supaya apa? Satu kali kalau 2000 ton itu dipercayakan kepada kita, kita tidak roboh. Beberapa Anda mungkin berdoa minta rumah. Tapi Tuhan merasa kita belum siap untuk punya rumah. Anda tahu kenapa? Banyak orang yang setelah diberikan rumah, lari tinggalkan Tuhan. Beberapa orang minta 3 miliar malam ini. Saya takut Pak, dari jidat Anda ketika Anda pegang 3 miliar, Anda minta istri baru. Halo? Jadi gini Pak. Bapak Ibu, ini perjalanan panjang. Ketaatan itu meningkatkan perjanjian. Anda perhatikan dari satu bangsa menjadi satu bangsa yang besar. Lalu kemudian Alkitab berkata, bangsa-bangsa dan raja-raja untuk satu bangsa yang akan menjadi berkat untuk seluruh dunia. Coba mari Anda ikuti saya Pak. Mari Anda ikuti saya perlahan-lahan. Saya beritahu. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda bisa menjadi sebuah bangsa yang besar? Loh Pak, satu orang Pak. Dari satu orang. Dari negeri penyembahan berhala. Hari ini Pak. Mereka jadi 14 juta diperkirakan di seluruh dunia. Tes mereka akurat sekali. Mereka bisa cium bau Yahudi mana dan yang campuran mana. Karena itu kan mereka periksa
Sampai kepada penggolongan darah mereka periksa untuk menemukan yang mana yang Lewi, yang mana Yehuda itu mereka periksa dengan seksama. Dan mereka bisa klasifikasi berapa jumlah Yehuda, berapa jumlah itu sekarang. Mereka punya angkanya. Itu berhubungan dengan ibadah mereka dalam tabu perjanjian. Bapak Ibu, mari saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Pernahkah Anda berpikir bahwa kita akan menjadi bapa bagi banyak bangsa? Menjadi bapa bagi banyak bangsa. Saya dulu merenungkan ayat ini berkali-kali, berpikir dan mencoba bicara dengan Tuhan. Bapak Ibu lihat, Allah berkata kepada Abraham bahwa bangsa-bangsa dan raja-raja akan keluar melaluinya. Sebagian temuan yang kemudian dibakukan dalam pemenang hadiah Nobel itu datang dari mereka. Benar-benar raja-raja lahir dalam kehidupan orang ini. Kalau Anda lihat, mereka hidup dalam kepungan 12 anak Ismail dan 5 negara Arab yang paling kuat. Anda lihat, satu bangsa yang kuat dan mereka akan memberkati bangsa-bangsa. Bapak Ibu saya beritahu ya, hari ini kalau Anda searching di Google, jumlah pengunjung wisatawan yang pergi ke Israel dengan tujuan untuk wisata rohani itu angkanya tidak sebesar dari jumlah orang yang pergi berobat ke Israel. Mereka berhasil menemukan temuan-temuan yang sangat luar biasa di mana kanker itu rambut tidak gugur dari kepala. Karena itu sekarang jumlah orang yang pergi, saya lagi meminta kepada leader saya, untuk nanti kalau kita pergi nanti di dalam bulan tahun ini, untuk tolong bawa kita pergi ke rumah sakit Israel. Melihat bagaimana cara mereka berhasil mereformasi dunia kedokteran. Bapak Ibu, Anda tahu bahwa hari ini sebagian besar negara-negara Muslim, paling banyak negara-negara Muslim datang belajar tentang pertanian. Jadi benar-benar ayat-ayat itu tergenapi dalam kehidupan dia. Lalu Allah berkata dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-18. Kejadian 22 ayat 18 berkata begini. Anda perhatikan. Bahwa semua bangsa di muka bumi akan diberkati melalui dia. Come on. Pernahkah Anda berpikir bahwa lewat kehidupan kita yang kecil ini, tetapi yang membedakan Abraham ialah bahwa ketika dia sadar, dia kembali mereposisi diri dan menarik diri ke dalam hadirat Allah, menyebabkan Allah tidak sanggup untuk meratifikasi perjanjian yang baru dengan dia. Jadi ada sebuah pertumbuhan, sebuah progresivitas pertumbuhan iman dengan Tuhan. Bapak Ibu, tadi pagi saya beritahu, Anda mungkin pernah mendengarkan orang-orang besar. Beberapa di antara Anda pernah mungkin membaca buku dari Tommy Tinei, Pemburu Tuhan. Saya baca beberapa buku dia, lembar demi lembar saya menangis ketika membaca buku itu. Anda mungkin pernah diberkati dengan Terry McAlmon. Anda mungkin pernah sangat mengagumi seorang yang bernama Ren Connery. Anda pernah mungkin mendengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Pertanyaannya, apakah mereka masih ada sampai sekarang? Mereka masih ada. Tapi kehidupan rohani mereka kini tinggal menjadi sebuah redupan yang tidak begitu lagi menguat. Atau mungkin Anda pernah mendengarkan orang yang pernah dididik dalam kehidupan dari wanita pembawa kebenaran rohani. Anda pernah mendengarkan Robert Liardens. Beberapa waktu lalu dia pernah diundang kembali di Cornerstone. Tapi anak muda ini sekitar 10 tahun yang lalu menggemparkan bumi dengan semua kehidupan yang dia ambil dari Catherine Kuhlman, ibu rohani dari Benny Hinn. Anda mungkin pernah dengar nama pengusaha-pengusaha yang hari ini mereka merangkak, jatuh, dan mencoba untuk bangun perlahan-lahan. Bapak Ibu, saya beritahu kenapa. Kenapa? Sebagian besar di antara mereka disebabkan karena mereka ketidaktaatan terhadap semua yang Tuhan janjikan. Come on, Allah tidak terburu-buru, Allah berurusan dengan fondasi kita. Jadi saya beritahu. Kita memasuki tahun ke-6. Gambar ini yang terus kita doakan setiap minggu itu dari bulan ke bulan. Itu terus mendesak roh saya, mendesak roh saya, mendesak roh saya. Hari ini dalam tahun ke-6 ada banyak anugerah, kita baru sampai bisa membangun SD dengan jumlah total siswa sekarang 80-an siswa. Ditargetkan tahun ini kita akan menembusi angka 100 siswa.
Dan saya yakin tertembusi di semester yang baru. Tapi saya dengar kesaksian dari ibu Hindu yang kemudian datang dan menyerahkan anaknya itu. Sekarang ibu Hindu itu membaca Alkitab setiap hari karena anaknya ingin baca Alkitab setiap hari. Lalu kemudian Bapak Ibu perhatikan sekarang, kita lihat sekarang dalam ayat yang kejadian pasal 15 ayat yang ke-18. Tunjukkan ayat yang ke-18. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Pengikatan perjanjian, ratifikasi perjanjian terjadi waktu darah tercurah. Nah Bapak Ibu, mari saya beritahu sesuatu kepada Anda semua baik-baik. Anda perhatikan Galatia 3 ayat yang ke-8. Kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Olehmu segala bangsa diberkati. Oke, ini mungkin belum cukup untuk membuat Anda berlompat di kursi Anda. Tapi mari Anda perhatikan Galatia 3 ayat, saya pikir itu ada tadi kesalahan pencatatan. Coba Galatia 3 next, ayat yang ke-12 rasanya. Ayat 14, iya ayat 14. Bapak Ibu kita baca 1, 2, 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai ke bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Bapak Ibu Anda perhatikan ini. Supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada Henry. Coba ucapkan itu, sebutkan nama masing-masing. 1, 2, 3. Supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai di dalam Henry. Come on, ucapkan, tanam dalam roh. Imajinasi bahwa bangsa besar akan lahir dari kehidupan kita. Imajinasi bahwa kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi rupanya semua yang Tuhan telah berikan kepada Israel jasmani itu bukan cuma kodrat mereka, tapi itu juga kodrat kita. Karena Kristus telah disalibkan di kayu salib. Perjanjian darah, ratifikasi korban anak domba Allah telah diberikan sempurna. Sebab itu malam ini kita bisa berdiri dan memandang kepada salib itu dan berkata, hisap aku masuk, tarik aku masuk ke dalam perjanjian Allah Abraham. Saya mengimajinasikan dari keluarga yang sederhana ini dengan penuh kehati-hatian saya berkata kepada Tuhan, saya pastikan akan muncul orang-orang besar dari sini. Sepanjang saya, elders team, kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Akan muncul orang-orang hebat. Akan muncul orang-orang luar biasa. Akan muncul raja-raja. Akan lahir bangsa yang besar. Akan keluar orang-orang yang memberkati Indonesia. Dan memberkati Indonesia. Saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Bahwa orang-orang besar, kita mungkin bukan orang nomor 1 di perusahaan itu. Even CEO, dia akan menempatkan kita dan menghormati kita. Sebagaimana Firaun memberikan penghormatan kepada Yusuf yang muda itu. Dengarkan saya, sebagaimana 3 raja kafir memberikan kehormatan kepada seorang anak muda Daniel. Mereka ada di negeri asing, mereka ada di negeri terbuang. Tapi raja-raja selalu memberikan penghormatan kepada anak muda itu. Anda tahu apa yang membedakan Daniel dengan yang lainnya? Saya beritahu, judulnya cuma satu. Ada covenant Allah dengan orang-orang ini. Itu yang menyebabkan malam ini dengan sangat ketakutan yang dipenuhi dengan hadirat Allah.
Kita harus berani mengangkat wajah dan bilang kepada Tuhan, ada banyak ketidakmungkinan, ada banyak ketidakmampuan, ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan, ada banyak kecerobohan, ada banyak keliruan yang saya telah buat. Sebagaimana Abraham, tapi malam ini saya ingin berbalik kembali dan pergi terhisap ke dalam perjanjian itu. Thank you Jesus. Saya baca buku Daud itu sudah tidak tahu berapa banyak ya. Saya bilang, orang ini buat kesalahan sebanyak dia berdiri. Orang itu buat kesalahan sebanyak kali dia berdiri. Tapi saya tidak habis mengerti. Kenapa Tuhan kasih judul kepada orang ini? The Beloved of God. Saya kadang-kadang bilang, kenapa Tuhan kasih judul orang yang berkenan? Rasanya setiap kali dia berdiri dia bikin salah. Bapak Ibu kalau Anda baca Mazmur pasal 1 sampai Mazmur 150, 98% itu semua nyanyian ratapan, nyanyian kesedihan. Kenapa Tuhan pergi begini, kenapa Tuhan begini. Aku merasa sangat jauh, aku merasa terbuang semuanya. Tapi saya lihat kenapa ya orang ini luar biasa. Bapak Ibu, setiap kali dia jatuh, dia bangun kembali. Dan dia bilang tadi, Bapak Ibu, saya beritahu. Semua kata-kata Mazmur, singer, kita ini kampungan. Kita kan cuma bisa bilang thank you Holy Spirit, diberkati engkau. Dari minggu ke minggu kita bilang itu. Bapak Ibu, semua yang kita bilang, Daud bilang habis. Daud bilang kan, Anda lihat, ke dunia orang mati pun engkau mengepung aku. Ke dalam rahim ibuku engkau mengejar aku. Saya kadang-kadang berpikir orang ini dapat kata-kata itu dari mana ya? Ya, dia dapat kata-kata itu dari seperti rusa yang merindukan air. Bapak Ibu, penyanyi India tuh kurang dari orang itu. Satu saja, ya satu aja. Dia punya gairah. Gairah. Katakan gairah. Gairah. Jadi malam ini, kalau ada kegagalan di masa lalu, berdiri, lalu bilang Tuhan, saya mau perbaharui. Saya mau pergi untuk melihat malam ini. Terjadi sebuah ratifikasi, reunifikasi. Apa itu ya? Penataan ulang perjanjian. Dan Tuhan meningkatkan, melebarkan kepercayaan kepada kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Thank you Jesus. Ya brother sister duduk. Mari kita lihat. Bapak Ibu, secara cepat saya beritahu beberapa menit terakhir. Gini. Di dalam perjanjian itu ada 3 hal sebenarnya, terutama covenant. Ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama disebut sebagai covenant agreements. Kesepakatan perjanjian. Gini Pak, Allah kita dia tidak bekerja seperti Tuhan yang lain. Anda tahu yang membedakan Tuhan kita dengan Tuhan yang lain ialah Tuhan yang lain murka, marah, penyembahan karena ketakutan. Allah memberikan kepada kita sebuah kontrak perjanjian dimulai dengan kesepakatan. Gini Pak, perjanjian ini mirip dengan perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian Tuhan dengan Abraham itu mirip seperti perjanjian perkawinan. Bapak Ibu gini, kenapa saya tidak menikah dengan Angelina Jolie? Ya? Doa puasa bisa. Anda tahu kenapa saya menikah dengan istri saya? Ya? Iya. Itu kalau belajar teologi namanya teologi predestinasi namanya. Iya. Sudah di set. Memang benar jawaban kayak gitu, sudah di set. Kami berdua bersepakat dia terima yang manis ini. Dia sepakat. Loh Bapak Ibu Anda tahu? Semua dulu, Ibu Nova punya teman yang dulu semua bule. Saya Yahudi.
Yang membedakan cuma Tuhan di dalam sini. Gini Pak, gini. Mengapa kemudian 12 tahun ini bisa bertahan? Cuma kesepakatan. Pak, dengar saya. Anda dengar ini dalam banget. Ini dalam. Gini. Setiap kali Bapak tidak taat, Bapak lagi bilang kepada Tuhan. Sampai di sini. Kesepakatan aku. Amin, malaikat di surga. Gini Pak, setiap kali kita tidak taat, kita bilang gini, surah perjanjian ini saya batalkan sepihak. Selesai. Dia bekerja dengan kerelaan. Pernah enggak Bapak dan Ibu dicekik malam-malam dan bilang, percaya Yesus, kalau tidak kamu mati. Malaikat datang gitu. Malaikat cekik, kamu percaya Yesus? Enggak. Iya kan? Enggak dong. Bapak datang ke gereja di Bali Blessings Festival kemarin, saya lihat ada orang lompat-lompat gini, tapi nangis. Saya juga bingung. Kenapa lompat-lompat nangis ya? Lompat-lompat nangis, saya bingung. Biasanya kalau nangis itu kan duduk tenang gitu kan, lompat-lompat nangis gitu. Kenapa Bapak dan Ibu? Anda tahu? Ada sesuatu kekuatan batinia yang paling dalam, yang Tuhan lawat. Tadi selesai ibadah saya suka, tadi menurut saya tadi khotbah tadi pagi lumayan berhasil. Roh Kudus tolong. Ada seorang yang datang pada saya dan tanya gini, Pak, dia bisnisnya di dunia travel. Dia bilang gini, Pak, saya mau ambil keputusan. Untuk sekarang setiap hari Minggu saya tidak mau layani tamu. Saya bilang gini, ada konsekuensi enggak di perusahaan yang kayak begitu? Loh, biasanya kan hari Minggu itu kan hari yang paling favorit bagi orang yang berlibur kan. Ya memang hari lain kalau mereka sudah ambil 4-5 hari sudah full gitu, sudah libur. Tapi hari Minggu kan biasanya favorit. Dia bilang ya, tapi saya mau belajar. Saya beritahu sesuatu, Bapak Ibu. Setiap kali ada sebuah ketaatan, maka Tuhan akan meningkatkan kepercayaan kepada kita. Tapi setiap kali ada ketidaktaatan, pada saat itu kita lagi bilang, Tuhan, saya memutuskan untuk kontrak perjanjian kerjasama kita ini, covenant, berakhir. Oke, berikut. Bapak Ibu lihat. Anda perhatikan, karena itu kesepakatannya ialah gini Bapak Ibu. Semua dasar kesepakatan itu adalah hukum-hukum firman Allah. Semua perintah yang tertulis di dalam firman-Nya. Ketaatan itu firman Allah. Berapa banyak yang tahu bahwa untuk melakukan firman itu tidak mudah? Ya, daging ini menderita. Tadi pagi satu bapak setelah ibadah satu dengan istri ketemu saya dan berkata, Pak Henry, manusia daging dan manusia roh saya ini, rasanya saya ingin cekik banding segala macam orang itu. Antara daging dan roh. Saya bilang, Pak puji Tuhan, Paulus bilang gini, aku ingin melakukan yang baik tapi yang buruk aku lakukan. Orang selevel Paulus bisa seperti itu. Nah, Bapak Ibu jadi gini, firman Allah itu adalah sebuah dasar kesepakatan. Lihat yang berikut. Kedua, ada yang bernama covenant condition, kondisi perjanjian. Anda perhatikan kata firman Allah. If you will, then I will. Jika kamu akan, kemudian aku akan. Perhatikan selalu saja prasyaratnya ialah jika kamu akan, maka aku di situ Allah. Kemudian Tuhan memberikan instruksi kepada Israel. If you will hear my word, jika kamu mendengarkan suaraku, if you will walk with me, jika kamu berjalan dengan aku, jika kamu mendengarkan suaraku, if you obey my voice, jika kamu mendengarkan, jika kamu taat kepada suaraku. Jadi kondisi dalam perjanjian ialah begini Bapak dan Ibu. Persyaratan dalam perjanjian ialah gini bahwa setiap pribadi yang ingin menerima janji itu, dia harus taat. Amin.
Bapak Ibu, kalau Anda lupa semua yang lain, ingat aja kata ini, taat. Malam ini begitu. Taat. Apapun yang firman Allah sampaikan, daging sulit. Oh Pak, benar. Daging sulit. Gitu, Bapak Ibu. Istri saya baru menyelesaikan puasa Esther 3 hari. Saya tidak bayangkan juga bahwa istri saya berani untuk melakukan itu. Ceritanya di konferensi di Singapura, Tuhan memberikan konviksi. Sebenarnya akhir tahun itu saya mau ambil Esther, biasanya selalu akhir tahun saya ambil Esther. Cuma karena mertua datang gitu kan, beberapa kali saya ambil puasa ketika mereka datang dan itu tidak mengenakan sebenarnya. Istri saya bilang tolong jangan ambil puasa ya. Oke. Lalu saya ambil. Bapak Ibu, Esther 3 hari itu 3 malam tidak siang, tidak makan dan tidak minum. Daging menderita. Jadi 12 tahun pernikahan, saya lakukan 1 kali. Saya puji Tuhan saya rasa saya di atas 16 kali lah mungkin lah ya. 16 kali, 16 tahun. 16 tahun perjalanan dengan Tuhan sebagai gembala gereja, saya sudah di atas 16 kali. Nah gini Pak, karena saya takut baru pertama kali. Setiap kali beberapa jam saya masuk, saya tanya haus enggak? Jawabnya cuma gini. Saya bilang ini urapan kenabian mulai turun ini. Ini lama-lama saya terlempar dari pintu. Ya, karena saya pernah punya pengalaman kayak gitu dengan kakak saya dulu waktu saya mulai belajar awal-awal dengan Tuhan. Dia masuk ke kamar, setiap kali dia masuk tuh langsung hadirat Tuhan benturkan dia ke tembok, boom. Dia alami kelepasan itu bertahun-tahun. Mamanya Joe. Saya belajar banyak di situ. Bapak Ibu, saya tanya lapar enggak? Sejujurnya sebenarnya lapar. Tapi kemudian memang Alkitab berkata kita tidak hidup dari roti saja tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saya berkata setiap kali rasa lapar, klaim itu. Nah saya juga lagi belajar untuk ngambil puasa Esther. Saya ambil kembali dalam hari Selasa, Senin malam sampai dengan hari Kamis. Bapak Ibu, hari ketiga saya sudah mau perjamuan tahap akhir, memasuki jam 6 sore, karena saya berbuka setengah 9. Itu saya coba turun untuk ambil anggur perjamuan karena di lemari es dibawa karena 1 botol yang istri saya pakai hampir habis dan saya mau tutup untuk mempersiapkan diri memasuki penutupan. Saya turun tuh saya sudah merasa di dunia lain. Mengerti maksud saya ya? Di dunia lain saya jalan, tidak ada orang di rumah, saya jalan. Lalu ketika selesai saya mau buka botol perjamuan, itu saya sudah tidak kuat lagi. Saya coba berkali-kali tidak bisa terbuka, Nah Bapak Ibu begini, secara daging sakit, tersakiti daging. Tapi saya beritahu sesuatu, setiap kali daging disakiti, selalu muncul kehidupan roh. Buah roh hanya akan bisa tumbuh di iklim yang berlawanan dengan buah roh. Kasih tumbuh kalau kita dibenci. Sukacita akan tumbuh kalau kita ada dalam masalah. Kalau sukacita waktu punya uang itu gampang. Kelemah lembutan akan muncul waktu kita berhadapan dengan orang yang buat kita jengkel setiap hari. Jadi setiap kali daging tertekan, daging dipaksa tekan, itu kehidupan roh muncul. Nah, Bapak Ibu begini. Karena itu sangat penting bagi kita malam ini untuk menyadari bahwa perjanjian-perjanjian itu adalah perjanjian yang disertai dengan syarat. Jika kita taat, maka semua yang Tuhan janjikan itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Anda lihat berikut Bapak dan Ibu. Janji-janji perjanjian. Yang ketiga, covenant promises. Bapak Ibu perhatikan. Semua keturunan Abraham yang mengikuti perintah dan kesepakatan Tuhan janji akan diberkati. Tapi sebaliknya, ketika tidak ada ketaatan, maka mereka akan mengalami kesulitan. Anda lihat aja 2000 tahun mereka dibuang. Mereka dilarang beribadah di sinagog, dilarang berbicara dalam bahasa asing mereka. Dalam bahasa asli mereka dilarang sembahyang.
Anda baca Hakim-Hakim pasal 1 sampai pasal 6 hari ini yang kita baca tadi pagi, saya baca pagi-pagi. Anda baca apa yang Anda temukan di pasal itu. Bapak Ibu, setiap kali mereka tidak taat, satu raja itu bisa menghukum mereka kadang-kala bisa 50-80 tahun. Kadang-kala ada 25 tahun, satu raja asing. Sampai muncul seorang hakim lagi yang hidup benar, mereka dipulihkan. Dan itu dilakukan berkali-kali. Saya baca kitab Hakim-Hakim tadi pagi, saya marah dengan Israel. Saya bilang bodoh orang ini. Bodoh orang ini. Kalau bahasa Ibraninya itu pambodo. Pambodo. Sudah lihat diberkati. Berkati luar biasa. Tapi kemudian kenapa mereka melanggar lagi? Bapak Ibu, muncul hakim yang lain. Mereka taat, Tuhan pulihkan. Tapi ketika mereka makmur, mereka lupa lagi. Saya tambah marah, saya bilang bodoh. 6 pasal itu ratusan tahun, rasanya ribuan mungkin. Memasuki sekitar 800-900 tahun mungkin. Bodoh mereka. Lalu tiba-tiba sebuah suara datang di hati saya. Kamu kan juga kayak gitu. Oh, ayat itu cuma untuk Henry kayaknya. Saya ulangi ya. Ada sebuah suara kecil di hati saya. Kan kamu juga seperti itu. Oh iya, itu untuk Henry aja ya. Iya. Terima kasih Tuhan. Anak-anak konselor, anak baik semua. Iya. Bapak Ibu, ratusan tahun, memasuki ribuan tahun mereka hidup kayak gitu. Diberkati 80 tahun, berontak, datang lagi masalah. Diberkati 50 tahun, berontak, datang lagi masalah. Kalau saya ingin masuk ke sejarah mereka, saya ingin protes aja gitu. Kenapa bodoh ya? Bodoh. Nah, dengar ini. Bapak Ibu, ujian paling terbesar dalam hidup kita, itu bukan pada saat kita lagi kekurangan. Ujian terbesar mulai datang waktu kita mulai ganti motor dengan mobil pick up. Waktu kita masih tinggal di kamar kos yang bangun pagi ketemu, siang hari ketemu, malam ketemu, besok pagi ketemu. 24 jam kita pandang-pandangan. Semua tentang Tuhan. Tapi waktu kita mulai dilebarkan sedikit. Biasanya kita mulai bikin alasan. Pak maaf ya, minggu ini gak bisa CSC, pas saya pulang jam 8 malam. Dulu CSC jam 8 malam, Anda pulang setengah 9, Anda masih lari sesungguh-sungguhnya ke CSC. Sampai jam setengah 9, gembala tunggu dengan setia. Tapi ketika Anda mulai punya sepeda motor mulai lebih bagus sedikit. Sekarang sepeda motor yang bagus, yang lebar. Mulai, apa namanya? Grand Max, ya. Oh, N-Max, iya. Oke, ya itulah. Mulai bertingkah. Dulu waktu kita belum punya apa-apa, ibadah 7 kali dalam 1 minggu kita hadir. Oh iya benar. Saya pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan tuh kayak gitu. Pertama kali lahir baru, setiap minggu saya ada di ibadah. Tapi ketika sudah mulai punya apa-apa, Anda tahu, kita mulai merasa kita dibutuhkan. Kita mulai merasa kita dibutuhkan. Saya beritahu, dengar ini baik-baik ya, menit-menit terakhir. Pada saat kita sampai di titik ini, Anda tahu, semua yang saya capai hari ini, semua yang Bapak Ibu capai hari ini, adalah bagian dari semua taburan yang telah kita lakukan 10 tahun terakhir dengan Tuhan, baru kita sampai di sini. Kesetiaan 10 tahun ini yang membawa kita ke sini. Anda tahu, ini jas perkawinan 12 tahun yang lalu saya masih bisa pakai. Kenapa?
Ada teman-teman yang tidak bisa lagi pakai jas perkawinan. Salah satunya mereka tidak jaga tubuh mereka. Saya puji Tuhan masih bisa pakai dengan sangat longgar sekali. Bahkan cenderung longgar ini sebenarnya. Anda tahu kenapa? Karena gaya makan, semua yang terjadi hari ini akibat dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Halo, dengar saya. Dan Anda harus tahu bahwa yang ini adalah akumulasi dari perjalanan berjalan dengan Tuhan sampai hari ini. Nah, dengar saya beberapa menit terakhir ini. Kalau Anda berakhir di sini, Anda sementara membuat persediaan untuk tahun-tahun berikutnya menjadi kosong karena Anda berhenti. Dulu waktu masih angkat barang. Oh, Pak Henry minta tolong apa saja, is okay. Pak Henry telepon jam berapa saya? Siap Pak, saya akan datang. Tapi waktu mulai diberkati. Pak maaf ya Pak ya. Benar-benar minta maaf Pak. Pak maaf ya Pak, Pak maaf. Ya, ya. Pak ini penjualan lagi meningkat Pak, saya harus pulang malam hari. Bapak Ibu, setiap kali mereka tidak taat, selalu saja sesuatu terjadi. Yoel 2:25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang dimakan habis. Sebenarnya ayat itu masih ada lanjutan. Kemudian, Kisah Rasul 2:17. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Bapak Ibu lihat. Ada begitu banyak janji Tuhan. Ada ribuan janji Tuhan. Dan setiap kali janji itu selalu disertai dengan persyaratan. Ada syarat, katakan ada syarat. Ada syarat. Nah Bapak Ibu, mari kita pergi masuk ke syarat-syarat yang sangat penting. Di mana perjanjian itu digenapi. Anda bisa tahan sebentar untuk mendengarkan pesan ini? Selama seminggu ke depan tidak ada pelayanan. Semua akan diliburkan sampai dengan hari Minggu baru kita ketemu kembali. Oke, Bapak Ibu perhatikan. Anda lihat Yoel 2 ayat yang ke-15. Tapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Ayat 16, Bapak dan Ibu agak kabur sedikit. Tolong Anda bawa Alkitab, Anda baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Kumpulkanlah bangsa ini, ayat 16. Kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Ayat 17. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan jangan biarkan milikmu sendiri menjadi celah. Sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Bapak Ibu Anda perhatikan. Shofar sangkakala dibunyikan adalah sebuah tanda proklamasi secara menyeluruh atas sebuah bangsa yaitu Israel. Proklamasi untuk apa? Sebuah panggilan kudus kepada mereka. Panggilan untuk mereka masuk untuk merendahkan diri dalam doa dan puasa. Bapak Ibu saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Nabi-nabi berjanji bahwa akan ada pemulihan, akan ada revival besar di atas Indonesia. Dan itu akan dimulai dari Pulau Bali. Saya mempercayai sungguh-sungguh itu. Bapak Ibu dengarkan saya, kita dibuang ke sebuah pulau dengan sebuah tujuan. Allah menempatkan kita di pulau ini bukan karena kecelakaan. Allah menempatkan kita dengan sebuah tujuan ilahi. Dan saya percaya setiap gereja dilahirkan dengan destiny ilahi. Saya tahu, saya punya keyakinan bahwa Tuhan panggil kita untuk membawa revival bersama-sama tentu dengan gereja. Nah Bapak Ibu, saya telah mempelajari Alkitab dan saya sampai di sebuah kesimpulan. Setiap kali mau terjadi pemulihan, terobosan, selalu saja Israel masuk merendahkan diri dalam puasa raya. Mobilisasi seluruh bangsa untuk masuk dalam puasa raya. Senyum langsung berubah semua. Ya. Yesaya 58, cara cepat Bapak Ibu lihat. Saya tidak akan panjang-panjang lebar di sini. Beberapa menit saja Bapak Ibu, Anda perhatikan. Yesaya 58 ditulis dengan dua pembagian yang sangat besar. Ayat 3 sampai ayat 5 menjelaskan tentang puasa yang tidak diterima di hadapan Allah. Kita baca aja, lihat. Mari kita baca bergantian, saya baca ayat 3, Bapak Ibu baca ayat 4. Mengapa kami berpuasa
dan engkau tidak memperhatikannya juga. Tuhan bilang, Tuhan mereka berpuasa tapi Tuhan tidak memperhatikan. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Mereka tidak adil dengan buruh-buruh mereka. Ayat yang keempat, 1, 2, 3. Yang menyebabkan kemudian mereka berpuasa dan Tuhan tidak mendengar ialah ada pertengkaran dalam rumah, pertengkaran di sinagog, pertengkaran dalam kibutsim, pertengkaran di CSC, pertengkaran dengan saudara seiman. Setiap kali berpuasa disertai dengan seperti itu, Tuhan tidak mendengarkan. Amin. Amin. Ayat 5 saya baca. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kau kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itu yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Bapak Ibu Anda perhatikan, itu adalah orang-orang yang berpuasa dengan tetap meninggikan diri. Orang-orang yang tetap sombong ketika berpuasa. Nah, Anda perhatikan, itu adalah puasa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Lihat, ini puasa yang Tuhan kehendaki. Ayat 6, 1, 2, 3. Di situ ialah Tuhan meminta mereka untuk melepaskan tali kuk terhadap hamba-hamba mereka. Orang-orang yang bekerja kepada mereka. Ayat 7 saya baca. Ini penting sekali. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang. Supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi berpuasa yang Tuhan kehendaki ialah waktu kita sambil berpuasa. Kita melepaskan benih yang harusnya kita makan kepada orang. Makanan, pakaian, taburan kita berikan kepada orang lain. Nanti akan kita ambil dalam bentuk tindakan profetik. Berdasarkan rekomendasi elders waktu kita pertemuan di elders team kemarin. Ayat 8 Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Lihat, Tuhan janji bahwa waktu kita berpuasa dengan cara seperti tadi, maka terang kita itu seperti fajar dan luka kita akan pulih. Luka di situ bisa penyakit, luka di situ bisa semua hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal batiniah. Tapi juga Tuhan janji bahwa barisan depan kita itu kebenaran dan barisan belakang kita ialah kemuliaan. Katakan kemuliaan. Katakan kemuliaan. Nah, Bapak Ibu, Anda baca aja. Saya mau langsung saja ke dalam ayat yang ke-12. Nanti Anda baca ayat 10, ayat 11, ayat 12. Kita baca 1, 2, 3. Engkau akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saya mempercayai bahwa Bapak Ibu Anda perhatikan. Waktu kita berpuasa ternyata kita bisa membangun tembok-tembok yang telah roboh. Runtuhan-runtuhan sebuah kota. Runtuhan sebuah rumah tangga. Runtuhan sebuah keluarga yang sudah rusak. Coba pikirkan ini. Sesungguhnya Bapak dan Ibu kadang-kadang saya letih. Saya mencapai keletihan dalam pelayanan. Sebagai manusia saya kadang-kadang letih. Kadang-kadang capek. Tapi ketika saya tidur, saya bangun, saya buka mata, saya membayangkan. Saya melihat nama orang-orang yang dulu datang pertama kali. Dan hari ini beberapa di antara mereka telah bangkit. Rumah tangga mereka dipulihkan. Rumah tangga mereka diperbaharui. Saya lihat banyak muncul pemimpin-pemimpin yang baru. Ketika saya lihat sekolah, ketika saya lihat Bali Blessings Festival kemarin. Ketika saya lihat pemimpin-pemimpin muda berkhotbah di radio. Ketika Bapak Ibu saya beritahu kepada Anda semua. Sekarang saya menjadi gembala yang paling enak. Salah satu gembala yang paling enak karena sepanjang 4 minggu saya cuma khotbah 1 kali. Saya berpikir ke Tuhan.
Rasanya daging ini ingin berhenti. Tadi saya bilang ke Han, saya lagi berdoa, rasanya saya ingin cuti 3 bulan. Lo boleh dong. Karena saya pernah menemukan, ini saya mau ajak istri saya bicara nih, nanti kita besok mau liburan, saya mau ajak istri saya. Saya rasanya berpikir, saya rasanya berdoa, saya ingin cuti 3 bulan. Saya tidak ingin khotbah, saya tidak ingin pimpin apapun, saya ingin jadi supir aja deh, antar jemput jemaat. Saya ingin bersihkan toilet. Gini Pak, tapi saya kemudian kadangkala terhibur ketika saya melihat muncul orang-orang rumah tangga yang diperbaharui. Alkitab berjanji bahwa waktu kita berpuasa, kita membangun runtuhan rumah tangga orang-orang tertentu yang diperbaharui. Kita membangun kota yang diperbaharui. Kita membangun orang-orang yang lagi terikat dengan narkoba yang diperbaharui. Mari kita lihat secara cepat, Bapak Ibu. Alkitab memberitahukan tentang betapa luar biasanya berpuasa. Esra berpuasa. Kemudian di sana di tepi sungai Hawa, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Bapak Ibu lompat ayat 23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Esra pasal 8. Esra pasal 8. Ya, Esra pasal 8 ayat 21 sampai 23. Esra pasal 8 ayat 21 sampai 23. Bapak Ibu lihat. Israel dalam keadaan yang sangat sulit. Waktu Esra berpuasa, tiba-tiba bangsa itu dipulihkan. Amin. Anda lihat Nehemia berpuasa. Nehemia pasal 1. Lihat ayat 3, baca sama-sama. Menit terakhir 1, 2, 3. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Anda tahu seorang juru minum berpuasa, dan tiba-tiba belas kasihan Tuhan turun atas orang ini. Lalu Tuhan membangkitkan raja kafir itu dan memerintahkan kepada dia untuk pulang dan membangun tembok Yerusalem. Waktu tembok Yerusalem roboh, maka seluruh Israel terkepung. Tapi dalam pekerjaan 52 hari, ketika mereka merendahkan diri, mereka berpuasa, tembok Yerusalem itu kembali bisa berdiri. Waktu tembok berdiri, itu adalah gambaran dari para pendoa syafaat yang membangun dan kota itu kembali dipulihkan. Kalau semua bangsa saja bisa dipulihkan waktu berpuasa, maka saya referensi kepada Bapak dan Ibu. Satu orang dalam sebuah rumah yang berpuasa, Tuhan bisa memulihkan keluarga itu. Yang terakhir mari Anda lihat, Esther. Lihat Esther pasal 4. Pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ayat 17 Bapak Ibu baca. 1, 2, 3. Kita tahu kemudian bahwa semua orang Yahudi mau dibunuh pada waktu itu. Tapi ketika Esther memaklumkan puasa kepada bayi-bayi, kepada binatang, maka Mordekai pergi keluar puri dan Mordekai memberitahukan kepada seluruh orang Yahudi, surat dikirimkan dan mereka merendahkan diri. Bapak Ibu Anda harus tahu bahwa setelah itu kemudian Haman digantung, disulah di tiang yang dia siapkan kepada Mordekai. Dan Esther orang yang mengambil inisiasi itu bangkit dan menggantikan posisi ratu, menjadi ratu. Waktu itu kerajaan itu luasnya dari Israel sampai ke India. Saya jamin sesuatu kepada Bapak dan Ibu semua, bahwa waktu orang-orang dalam sebuah keluarga bangkit berpuasa, maka akan terjadi sesuatu. Bapak Ibu,
Saya berdoa secara sungguh-sungguh dan saya merasa Roh Kudus menuntun kita untuk kembali memasuki 40 days fasting and prayer. Kita akan memasuki puasa 40 hari.